Halo Movie Mania, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sekarang udah subscribe ya. Hari ini saya akan coba rangkum cerita film live action adaptasi dari serial manga yang rilis di tahun 2007. Manga ini sendiri ternyata rilis di tahun yang sama dengan kelahiran bapak saya pada tahun 1969. Satu karya dari dewa manga Osamu Tezuka. Dan manga ini juga sudah di remake ke dalam bentuk anime dengan 24 episode di tahun 2019 dengan judul yang sama. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya, kita lanjut ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan adanya peperangan di masa samurai yang melibatkan klan Kanayama dan Daigo. Dalam perang yang terjadi, Kanayama mendominasi peperangan dan bisa mengalahkan semua garis keturunan dari Daigo di saat itu. Di malam harinya, ada seorang samurai bernama Daigo Kagemitsu yang terlihat dengan luka penuh panah di punggungnya menuju suatu kuil dan berniat bermalam di sana. Meskipun sempat dilarang oleh biksu yang berada di kuil itu, ia pun tiba-tiba merusak segel dari kuil dan mengatakan akan menghadapi takdir terakhirnya di dalam kuil. Ternyata, di dalam kuil itu berisikan 48 patung iblis yang dibuat oleh beberapa samurai. Mereka mengorbankan dirinya untuk menyegel 48 iblis ke dalam patung-patung yang berada di kuil itu. Tak diduga, tujuan kedatangan Daigo adalah untuk membuat perjanjian atau pesugihan dengan ke-48 iblis di sana. Dengan cara mengorbankan 48 bagian dari tubuh anaknya yang akan lahir tidak lama lagi. Semua itu ia lakukan agar ia bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa mengalahkan Kanayama dan berambisi untuk bisa menyatukan kekaisaran Jepang. Dan cerita pun baru dimulai. Cerita akan berfokus kepada samurai berhoodie yang sedang berjalan menuju suatu tempat di perkampungan penduduk. Ia adalah Hyakimaru, tokoh utama dalam film ini. Sesampainya di tempat itu, ia bertemu dengan seorang peramal yang tiba-tiba mengatakan, namun ia hanya acuh dan pergi menghampiri penari seksi yang sedang menari di atas panggung. Dan tiba-tiba tangan dari samurai berhoodie itu ternyata adalah sebuah pedang. Tujuan Hyakimaru datang ke perkampungan itu ternyata untuk membunuh iblis laba-laba yang sudah ditargetkan sebelumnya. Dengan pertarungan mereka yang cukup epik, tiba-tiba Hyakimaru tertusuk saat bersembunyi di belakang meja. Namun, itu bukan masalah baginya, karena dengan cepat tubuhnya bisa beregenerasi dan menutup lukanya dengan cepat. Dan pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Hyakimaru dengan menebas kepala iblis laba-laba itu di depan seorang pencuri yang bernama Dororo. Dan tiba-tiba, kaki kanan Hyakimaru terlepas dan tubuhnya menumbuhkan kaki kanannya yang baru. Kejadian itu pun dilihat oleh Dororo dan pencuri yang lain. Dengan segera, Hyakimaru menghampiri mereka berdua. Dan tiba-tiba melepas satu matanya yang membuat mereka kaget dan kabur dari sana. Saat Hyakimaru ingin pergi, tak sengaja ia bertemu dengan orang tua bergitar yang bernama Bippa yang menegur dan menanyakan kabarnya. Hyakimaru pun tiba-tiba mengatakan, aku pinjam tangan ini sedikit lebih lama dan meninggalkan Bippa. Ternyata percakapan itu dilihat oleh Dororo. Dengan segera ia pun menghampiri Bippa dan menanyakan tentang siapa sebenarnya Hyakimaru. Cerita dongeng dari orang tua yang bergitar pun dimulai. Di scene ini kita akan mundur ke sejarah Hyakimaru saat terlahir ke dunia. Saat itu, ada seorang dukun atau paranormal yang cukup sakti bernama Jukai sedang mencari bahan-bahan untuk membuat obat herbal alami di dekat sungai. Tidak lama dari situ, ia melihat ada bak kayu yang mengambang di sungai itu. Saat ia mengambilnya, ia pun terkejut karena ternyata isi dari bak kayu itu adalah seorang bayi yang tidak memiliki anggota tubuh sama sekali. Hebatnya lagi, bayi itu ternyata masih dalam kondisi hidup. Dengan keyakinan dari seorang paranormal sakti, ia pun membawa bayi itu ke rumahnya dan memastikan dengan benar bahwasannya bayi itu adalah bayi manusia yang menderita. Di saat itu juga, ia mencoba melakukan eksperimen sakti untuk membuat bayi itu memiliki anggota tubuh yang lengkap. Dengan cara mengumpulkan mayat anak-anak yang telah mati dalam peperangan dan meleburkannya. Semua itu dilakukan untuk membuat dan menyambungkan tubuh buatan yang akan diberikan kepada bayi itu. Mulai dari jantung, kaki, tangan, dan lain-lain. Singkat cerita, dengan mantra saktinya, bayi itu pun sudah memiliki semua anggota tubuhnya yang lengkap. Dan kini sedang berada di akuarium pemulihan.
Namun, saat ia sudah memiliki anggota tubuh yang dibuat dari cukai, ternyata para iblis kelas teri masih saja mengganggunya dan ingin mengambil anggota tubuh dari bayi itu. Hal itu pun diketahui oleh Bipa yang tidak sengaja mampir ke rumah Jukai untuk beristirahat. Saat itu juga, ia memberikan sebuah pedang sakti balas dendam yang ia keluarkan dari gitarnya dan mengusulkan untuk menaruh pedang sakti terkutuk balas dendam itu ke salah satu anggota tubuh dari anak itu. Dengan tujuan agar anak itu terhindar dari iblis yang masih menginginkan tubuhnya. Dengan itu, akhirnya Jukai pun menyempurnakan eksperimennya dengan memasang pedang di kedua tangan anak yang ia beri nama Hyakimaru, mengajarinya cara bertarung dan bisa bertahan hidup. Meskipun telah lengkap, ternyata indera yang berfungsi dari tubuhnya hanyalah kekuatan dari pikirannya yang bisa mengendalikan dari tubuh buatannya. Sampai pada akhirnya, saat Hyakimaru telah dewasa, tiba-tiba Jukai jatuh sakit. Dan saat menjelang kematiannya, ia pun berpesan agar rumah atau tempat tinggal mereka saat ini harus dimusnahkan. Karena jika sampai diketahui dan jatuh ke tangan Daigo Kagemitsu, semua itu akan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan peperangan tidak akan berakhir. Karena Daigo akan mengetahui adanya tubuh buatan yang abadi. Dengan pesan dari paranormal yang sudah ia anggap ayahnya sendiri, akhirnya ia membakar rumah bersama tubuh Jukai di dalamnya. Saat menjelang pagi, tiba-tiba ada suara yang entah siapa itu mengatakan kepada Hyakimaru bahwasannya tubuh asli Hyakimaru sebenarnya diambil oleh 48 iblis saat ia lahir. Dan jika ia bisa membunuh salah satu iblis dengan pedang di tangan kirinya, maka satu anggota tubuh aslinya akan bisa kembali. Dan cerita dongeng dari orang tua bergitar itu pun selesai. Setelah mendengar sejarah dari Hyakimaru, Dororo pun menyadari bahwa kejadian kaki tumbuh yang ia lihat tadi ternyata satu anggota tubuh asli Hyakimaru yang telah kembali. Ia pun jadi semakin tertarik kepada Hyakimaru dan berniat akan mengambil pedang sakti itu suatu saat nanti jika anggota tubuh asli Hyakimaru telah kembali sepenuhnya. Singkat cerita, Dororo pun akhirnya menghampiri Hyakimaru dan mengatakan akan ikut membunuh 48 iblis yang telah mengambil tubuh asli Hyakimaru. Meskipun Hyakimaru sempat menolak, Dororo yang keras kepala terus mengikuti Hyakimaru kemanapun ia pergi, dan akan mengambil pedangnya jika misi Hyakimaru telah usai. Sampai pada akhirnya, saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba ada sosok bayi besar mengerikan di belakang Dororo. Ternyata, sosok itu adalah wujud roh dari puluhan anak yang mati terbakar di kuil panti asuhan. Hal itu pun bisa disadari oleh Hyakimaru yang tiba-tiba mengajak sosok bayi besar mengerikan itu bermain di kuil panti asuhan yang telah terbakar. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun meneruskan perjalanannya. Tak berselang lama, mereka bertemu dengan seseorang yang mengendarai kuda menawarkan untuk beristirahat di rumahnya sambil menceritakan tentang perjalanan mereka. Kita sebut saja ia Biksu Joko, meskipun tidak botak. Hyakimaru pun tak mencurigainya, karena memang Biksu Joko hanyalah seorang manusia biasa. Yang akhirnya, Hyakimaru dan Dororo menerima tawaran menginap di rumah Biksu Joko. Sesampainya di sana, mereka berdua pun disambut oleh ketujuh anak kembar dan istri dari Biksu Joko. Di malam harinya, semuanya tampak biasa saja. Hyakimaru pun bertanya kepada Biksu Joko tentang kejadian terbakarnya kuil panti asuhan. Dan biksu itu menjawab bahwa panti asuhan itu tersambar petir besar yang mengakibatkan tempat itu hangus terbakar bersama anak-anak panti di kuil itu. Tanpa rasa curiga, Hyakimaru dan Dororo pun percaya dengan cerita dari Biksu Joko dan menuju kamar untuk beristirahat. Di lain cerita, ketujuh anak kembar imut Biksu Joko sedang asik mengobrol tentang siapa yang harus mereka makan lebih dulu. Ternyata, ketujuh anak kembar itu adalah jelmaan iblis kepompong yang ingin memakan Hyakimaru dan Dororo. Tawaran dari Biksu Joko itu ternyata adalah rencananya untuk menjadikan mereka berdua sebagai makanan dari ketujuh anak kembarnya. Namun, hal itu disadari dengan cepat oleh Hyakimaru dan bisa menghentikan aksi dari tujuh iblis itu dan membunuh salah satu dari mereka, hingga membuat mereka semua kabur terbirit-birit. Di saat yang sama, tiba-tiba ada bayi besar mengerikan yang menunjukkan arah kepada Hyakimaru. Dengan cepat, Hyakimaru dan Dororo pun pergi menuju ke sana. Ternyata itu adalah tempat makan dari iblis yang berada di rumah itu dan berisikan tulang-tulang manusia yang telah mereka makan. Hebohnya lagi, di sana terdapat banyak telur iblis kepompong yang akan menetas.
Dan tiba-tiba, Yakimaru merasakan angin yang berhembus kencang dalam ruangan itu. Yang ternyata, ruangan dari telur kepompong itu terhubung langsung ke kuil panti asuhan yang terbakar. Dengan kejadian itu, Yakimaru menyimpulkan bahwa anak-anak di panti asuhan tidak mati terbakar, dan menyadari bahwa istri dari Biksu Joko adalah iblis kupu-kupu yang telah menjadikan anak-anak panti asuhan sebagai makanan untuk ketujuh anaknya. Setelah mengetahui itu semua, dengan segera Yakimaru menghampiri Biksu Joko dan istri iblisnya. Di lain cerita, Dororo memberikan pengumuman kepada semua orang yang tinggal di kampung itu, bahwasannya biksu penjaga kuil panti asuhan ternyata mempunyai istri dan anak iblis yang menjadikan anak-anak panti asuhan sebagai makanannya. Kembali ke Yakimaru, saat ia datang menghampiri Biksu Joko dan istri iblisnya, tiba-tiba Yakimaru dan Biksu Joko ditusuk dari belakang oleh iblis kupu-kupu yang menyebabkan Biksu Joko mati seketika. Pertarungan Yakimaru pun tak bisa dihindarkan. Di saat iblis itu menjelma menjadi wujud aslinya dan berusaha kabur, tiba-tiba ada bayi besar mengerikan yang menghadangnya. Dan roh dari anak-anak panti yang terjebak dalam sosok itu pun keluar untuk menghalangi iblis kupu-kupu yang berusaha kabur. Dengan cepat, Yakimaru datang dan menebas iblis kupu-kupu itu dengan pedangnya. Dengan kematian dari iblis kupu-kupu itu, akhirnya roh anak-anak penduduk yang terjebak dalam wujud bayi besar mengerikan itu pun bisa terbebas. Di saat itu juga tiba-tiba, Yakimaru memuntahkan organ dalam buatannya. Karena ternyata iblis kupu-kupu yang ia bunuh adalah salah satu dari ke-48 iblis yang mengambil anggota tubuh dari Yakimaru. Semua penduduk yang melihat kejadian itu pun terkejut dan tiba-tiba mengusir Yakimaru dan Dororo untuk pergi dari kampung mereka karena mereka mengira Yakimaru adalah salah satu jelmaan iblis. Karena kejadian itu, akhirnya Dororo dan Yakimaru pergi dan meninggalkan kampung itu. Di saat itu pun, Dororo mengatakan hal yang bisa menenangkan Yakimaru untuk jangan membuang-buang waktu menolong orang yang tidak tahu caranya berterima kasih. Lebih baik kita cepat membunuh para iblis agar aku bisa mendapatkan pedang yang di tangan kirimu. Dengan keterlibatan Dororo, perjalanan Yakimaru untuk membasmi 48 iblis pun dimulai. Satu persatu iblis berhasil mereka kalahkan, mulai dari melawan iblis pohon sakura yang bisa mengembalikan salah satu kuping Yakimaru, berlanjut ke iblis Godzilla yang memiliki lidah panjang dan bisa mengembalikan pita suaranya, sampai pada akhirnya mereka berdua melawan iblis burung yang disebut Dai Tengu dan berhasil mengalahkannya. Namun, saat iblis itu akan mati, ia pun mengatakan bahwa kau adalah keturunannya. Jika kau ingin membenci, bencilah pada ayahmu sendiri. Setelah iblis itu mati, tiba-tiba tangan kanan Yakimaru akhirnya bisa kembali. Hal yang dikatakan iblis dari Tengu itu pun membuat Yakimaru menjadi dilema dan bertanya-tanya siapa ayah kandungnya sebenarnya. Setelah kejadian itu, mereka meneruskan perjalanan dan beristirahat di perbatasan lama antara wilayah Kanayama dan Daigo. Dan tiba-tiba, ada 3 prajurit Daigo datang menghampiri dan mencurigai mereka berdua sebagai mata-mata dari klan Kanayama. Dan saat digeledah, Dororo tiba-tiba meludahi prajurit itu yang membuat pertarungan mereka tak bisa dihindarkan. Tapi, dengan sekejap saja, Yakimaru bisa membuat mereka semua terkapar seketika. Singkat cerita, Yakimaru dan Dororo pun memutuskan untuk pergi ke ibu kota Daigo untuk mencari informasi. Di salah satu tempat makan, Yakimaru mencoba bertanya dan mencari pekerjaan kepada seseorang. Namun tiba-tiba, ada sekelompok preman pasar rusuh yang membuat keonaran di tempat itu. Dengan sigap, Yakimaru pun mengalahkan mereka semua dengan cepat. Ternyata, kejadian itu dilihat oleh seseorang yang bernama Tahomaru. Setelah melihat kemampuan bertarung Yakimaru, ia pun tertarik dan menawarkan Yakimaru untuk bekerja dengannya sekaligus menjadi pengawal pribadinya. Dalam perjalanan dan pembicaraan mereka, Tahomaru menyadari bahwa Yakimaru ternyata tidak bisa melihat. Tak diduga, ternyata Tahomaru mengatakan bahwa ia adalah anak dari Daigo Kagemitsu. Saat itu, Yakimaru masih belum menyadari bahwa Tahomaru dan Daigo adalah adik dan ayah kandungnya. Sampai pada akhirnya, saat Yakimaru bertemu dengan ibu dari Tahomaru, tiba-tiba sang ibu melihat baju yang dipakai oleh Yakimaru dan mengatakan, "Dari mana kau mendapatkan baju ini?" Ketika Yakimaru memegang tangan dari sang ibu, tiba-tiba
Akhirnya ia menyadari dan mengetahui fakta bahwa itu adalah ibu kandungnya yang telah membuangnya ke sungai. Dan Daigo Kagemitsu ternyata adalah ayah kandungnya yang telah memberikan kutukan demi ambisinya memenangkan peperangan. Dengan kejadian itu, sang ibu tiba-tiba mengatakan dan tergeletak pingsan. Semua itu karena ia telah menyadari bahwa Yakimaru adalah anak kandungnya yang ia buang. Setelah mengetahui fakta yang terjadi, Yakimaru pun segera pergi dari sana. Dalam kegalauan dan dilema yang dialami sang ibu, ia pun menceritakan kepada suaminya Daigo tentang anak kandungnya, Yakimaru yang telah kembali. Namun, Daigo menyangkal itu semua dan mengatakan, tak diduga, ternyata pembicaraan itu didengar oleh anak keduanya, Tahomaru. Fakta lainnya adalah, ternyata nama sebenarnya dari Hyakimaru adalah Tahomaru. Nama Tahomaru diberikan sang ibu kepada Hyakimaru sejak ia terlahir ke dunia, sampai akhirnya ia dihanyutkan ke sungai. Karena tak ingin kehilangan anaknya, akhirnya sang ibu menamakan nama yang sama pada anak keduanya yang sekarang. Setelah mengetahui semuanya, Hyakimaru merasakan kegalauan dan dilema yang sama dengan sang ibu. Saat itu juga ia mengatakan hal yang sebenarnya kepada Dororo dan menyuruh Dororo untuk memegang tangannya agar mengetahui semuanya. Bahwa sebenarnya ia adalah anak kandung dari Daigo Kagemitsu, orang yang telah membunuh kedua orang tua dari Dororo. Setelah memberitahu semuanya, Hyakimaru pun mempersilahkan Dororo untuk membunuhnya saat itu juga. Namun, di saat itu, tiba-tiba Bippa datang menghampiri mereka berdua. Singkat cerita, saat Hyakimaru sedang meratapi kegalauannya, tiba-tiba ada dua iblis anjing yang menyerangnya. Dalam pertarungan itu, kedua iblis anjing itu mengatakan, jika memang kau sudah mendapatkan semua anggota tubuhmu, apa yang akan kau lakukan? Karena orang tua yang telah membuang dan mengorbankanmu tidak menyesal dengan keputusannya. Dengan perasaan marah, Hyakimaru pun menebas kedua iblis anjing itu dengan pedang di tangan kirinya. Dan tiba-tiba, mata asli Hyakimaru kembali yang membuat ia akhirnya bisa melihat Dororo di depannya. Saat itu juga Dororo menyadari bahwa mata asli Hyakimaru telah kembali. Dan ia mengatakan bahwa dendam yang ia pendam kepada semua keturunan Daigo sudah ia lupakan. Dan mengatakan kepada Hyakimaru untuk melupakan semua dendamnya kepada keluarganya. Keesokan harinya, terlihat sang ibu yang ingin mencari Hyakimaru dihadang oleh anaknya Tahomaru. Saat itu juga Tahomaru menyuruh sang ibu untuk kembali masuk ke dalam istana. Di lain cerita, saat Hyakimaru sudah bisa melihat dan merasakan pemandangan di sekelilingnya, tiba-tiba Tahomaru dan pasukannya datang dan berniat untuk membunuhnya. Saat itu juga Tahomaru mengatakan, tak peduli kau kakakku atau bukan, aku akan membunuhmu. Pertarungan antara saudara pun akhirnya terjadi. Namun, lagi-lagi dengan cepat, Hyakimaru bisa mengalahkan prajurit Tahomaru. Dan sampai pada akhirnya tiba-tiba, tanpa disengaja leher Tahomaru tertancap pedang Hyakimaru yang patah. Di saat yang sama, ternyata kejadian itu dilihat oleh sang ibu yang membuatnya berlari menuju Tahomaru. Tak diduga, ternyata Daigo Kagemitsu juga ada di sana dan berniat untuk membunuh Hyakimaru. Hal itu pun diketahui sang ibu dan dengan segera menghalangi Daigo. Namun tiba-tiba, sang ibu ditebas yang membuat Hyakimaru marah. Pertarungan epik mereka pun tak bisa dihindarkan. Hyakimaru sempat terkena tebasan di dadanya, namun hal itu tidak berarti karena tubuhnya bisa beregenerasi. Sampai pada akhirnya, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Hyakimaru. Saat ia berkesempatan ingin membunuh ayahnya, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya dan mengatakan akan membuang semua kebenciannya. Namun, setelah kejadian itu, tiba-tiba mayat Tahomaru melayang karena dirasuki iblis dan mengatakan, jika kau ingin anakmu ini hidup kembali, maka serahkan tubuhmu untukku. Tujuan iblis ingin mengambil tubuh Daigo adalah untuk bisa menguasai dunia dalam tubuh manusia yang sudah berkuasa. Saat itu Hyakimaru pun melarang Daigo untuk melakukan perjanjian itu sehingga dahinya terluka karena tebasan Daigo. Tanpa berpikir panjang, Daigo pun menyetujui perjanjiannya lagi dengan iblis untuk bisa membuat Tahomaru hidup kembali. Dan tiba-tiba,
Daigo pun berubah menjadi sosok iblis dan mengatakan bahwa dengan segera dunia ini akan menjadi miliknya. Namun, saat ia ingin pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba Daigo ternyata bisa mengambil alih tubuhnya lagi dan menusuk dirinya sendiri. Di saat itu juga ia mengatakan kepada Hyakimaru agar bisa membunuhnya dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, Hyakimaru akhirnya menebas iblis Daigo dan membunuhnya. Dari situlah awal mula tanda X di dahi Hyakimaru yang mirip dengan tanda dari miliknya Battosai. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba jantung buatan Hyakimaru terlepas yang menandakan bahwa jantung aslinya telah kembali. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Tahomaru menawarkan kekuasaan penuh kepada Hyakimaru untuk bisa menjadi raja di ibu kota Daigo. Namun, Hyakimaru menolaknya, karena ternyata masih ada 24 iblis lagi yang harus ia bunuh untuk bisa mengembalikan 24 anggota tubuhnya yang tersisa. Setelah mendengar keputusan itu, akhirnya Tahomaru mengatakan akan menunggu Hyakimaru sampai kembali. Dengan kejadian yang sudah terjadi dan fakta jati dirinya yang telah terungkap, perjalanan Dororo dan Hyakimaru untuk membasmi ke-24 iblis pun kembali mereka lakukan. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja alur cerita film versi Kivanima. Jangan lupa minum susu dan sarapan setelah rebahan. Kivanima undur diri. Wassalam.